our system is first do Vaidhi. Jadi karena itulah sistem kita pada awalnya kita harus melakukan Vaidhi Bhakti. And when it becomes spontaneous, actually goes towards Vaidhi to Raganuga. Dan kemudian secara perlahan-lahan jika sudah semakin maju maka menjadi pelayanan cinta bakti yang spontan yang melalui proses raga bakti. That is based on not so much to rule, regulation, everything detail, more into bhava. Every liberated person, when one is, then he is then Raganuga. Tataran Raganuga Bhakti yang diperoleh oleh seseorang dalam tataran bawah itu ketika mereka melakukan pelayanan bakti, mereka tidak memerlukan begitu banyak aturan dan peraturan untuk dilaksanakan. When somebody jump quickly into Raganuga Bhakti, don't care for root and blessing. In most cases, they fall down as sahaja. Take things very easy. Tetapi bagi mereka yang berusaha untuk melompat langsung menuju bawah Raganuga Bhakti ini, ketika mereka mempraktikkan pelayanan cinta bakti, sebagian besar dari mereka itu menjadi terjatuh dan mereka menjadi penyembah sahaja. So one should be very careful. Karena itulah seseorang harus begitu sangat berhati-hati. Ignore the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. Karena itu jangan pernah mengacuhkan semua aturan dan peraturan yang ditetapkan dalam Vaidhi Bhakti. This is what Bhaktisiddhanta Thakur said. There are people, those who start from the very beginning, Raganuga Bhakti, this is for Paramahamsa. Simply dressing as Paramahamsa is cheating people, and they are since doing so many things which you can think of, making bidi, selling in Vrindavan. Jadi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa bagi seseorang yang langsung menuju ke Raganuga Bhakti, kadang-kadang mereka berperilaku seperti para sahaja. Tetapi sebenarnya Raganuga Bhakti ini diperuntukkan bagi para Paramahamsa. Tetapi bagi orang-orang yang para sahaja ini, mereka mencoba meniru-niru menjadi para mahamsa, tetapi apa yang terjadi? Kegiatan mereka hanyalah untuk menipu orang-orang. Seperti yang dilakukan di Vrindavan, begitu banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai penyembah maju, tetapi sebenarnya mereka sahaja untuk menipu orang untuk mendapatkan uang. We are supposed to follow the footprints of Chaitanya Mahaprabhu's Parsha. Follow in two things. One is Anukaran, one is Anusaran. Karena itulah seseorang harus begitu sangat berhati-hati. Kita harus mengikuti jejak langkah kaki yang dicontohkan oleh Srila Prabhupada. Itu dengan cara kita harus berhati-hati mengikuti Srila Prabhupada dengan dua cara, Anugara dan satu Anusara. Anusaran means following their footprints. I mean what they are saying, you do. Not that what they are doing, you also do. Jadi anusaran itu adalah mengikuti jejak kaki langkah dari Srila Prabhupada. Apa yang diperintahkan oleh Srila Prabhupada itu harus diikuti, bukan apa yang dilakukan oleh Prabhupada kita mengikuti Srila Prabhupada. One he did long time before and he got used to it, and you not long time done overnight want to in a short time trying to copy him, he will fall down. Karena beliau melakukan dalam waktu yang begitu lama, mempraktekkan kesadaran Krishna ini dalam waktu yang begitu lama. Tetapi kalau kita berusaha untuk menjadi sama seperti beliau dalam satu malam, kita sudah berusaha ingin menjadi sama tataran dengan beliau, maka bisa saja kita langsung jatuh. One can control senses and you can think, oh, he is not eating very palatable dishes, you have started copying. Danger. Seseorang harus bisa mengendalikan indria-indrianya. Contohnya ketika para mamsa dan Prabhupada ini mampu untuk mengendalikan indrianya, menerima makanan atau prasadam yang tidak begitu enak-enak, yang begitu enak seperti itu. Tetapi kalau kita mengkopi atau meniru apa yang dilakukan oleh mereka, bisa saja kita mendapatkan posisi yang berbahaya. Different person at different level of consciousness. Orang yang berbeda memiliki kesadaran level yang berbeda-beda. He is in season, he has long time practicing, and without practicing you jump into copying him, you easily fall down.
Bagi seseorang yang sudah maju, mereka melakukan mungkin dalam waktu yang lama mempraktekkan kesadaran Krishna ini. Tetapi bagi kita yang baru ikut dalam kesadaran Krishna, tiba-tiba kita sudah ingin meniru apa yang mereka lakukan, bisa saja kita langsung terjatuh. This thing has been seen again and again. History repeats. Dan hal ini sudah disampaikan berkali-kali, diulang-ulang. Everything in scripture detail. You see the symptom for what stage you are. Dan kita harus membaca kesusahan-kesusahan yang sudah ditulis seperti itu, dan kita bisa dengan sangat hati-hati melihat di sana kita sekarang ini dalam tataran di level yang mana. Even Rukmini, the Lord's chief queen, is saying that in this material world, who are the controller? Not the king, but the senses. Bahkan Rukmini yang merupakan istri utama dari Tuhan Sri Krishna menyatakan bahwa siapa yang mengendalikan dunia ini, bukan sang raja yang mengendalikan dunia ini, tetapi indria-indria yang mengendalikan dunia ini. So, who has control over his senses, control over his tongue, control over his speech, control over his mind, his senses, his anger, all these things, they are considered advanced. Dan karena itulah bagi siapapun yang mampu mengendalikan indria-indria, mampu mengendalikan pembicaraannya, mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengendalikan kemarahannya, dia dianggap sebagai seseorang yang maju. So, this we should not test. See in the book, we will know where I am. Karena itulah hal ini seharusnya kita bisa mengeteh dengan cara membaca buku atau kesusastraan. Sekarang ini kita ada di posisi yang mana. Just like Buddha said, from time immemorial, we have got attachment. Two things, very strong. One is ignorance, one is wealth, and one is opposite gender attraction. Karena dari waktu yang tidak terbayangkan atau dari waktu yang sudah lama sekali, kita setelah begitu terikat terhadap dua hal. Yaitu yang pertama kita terikat terhadap kekayaan, yang kedua kita terikat terhadap lawan jenis. Overnight, you think yes, I am not attraction. No. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dalam satu malam saya mampu menjadi maju, saya tidak terikat terhadap atau tidak tertarik terhadap hal-hal kenikmatan indria seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita langsung terjatuh. So many people they thinking I have done this, I have done that, so I am very beautiful. No, nothing to. This is gross. There are subtle things are there. Banyak sekali orang-orang yang berpikir saya sudah melakukan begitu banyak pelayanan besar, melakukan ini, melakukan itu, karena itu saya sekarang penyembah murni. Itu bukanlah sesuatu yang seperti itu. Itu hanyalah bagian kasar atau bagian luar dari diri kita. Sedangkan di bagian halusnya kita ada yang lain, atau dari sisi yang lain bisa dilihat. To become subdued, calm, lusty, growth, anger, love, giddiness, moha, illusion, pride, conceit, and very arrogance, enviousness, lust. Very difficult. Because from time immemorial, you have got this. These things you can maybe distribute many books. There is sannyasi. But check yourself how much sannyasi symptom you have. It is even very difficult in college. You got to be proper promotion. Ya, untuk mengalahkan 6 musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu kemarahan, kebingungan, ketamakan, kemudian arogan, kemudian iri hati yang terakhir, itu sangat sulit sekali. Karena dari waktu yang tidak terbayangkan kita sudah memiliki sifat-sifat seperti ini. Jadi walaupun kita mungkin merupakan orang yang mampu menyebarkan buku begitu banyak atau seorang sannyasi, tetapi kita harus mengecek jenis sannyasi seperti apa kita ini. Karena itulah bahkan sangat sulit sekali untuk menjaga diri kita dalam tataran sebagai brahmacari. Sometimes
two things opposite, it appears to be same externally. Say imported man and a brahmachari. Brahmachari means who is a provoking situation, he cannot do. Dhira. He is not disturbed. Ada dua hal yang terlihat hampir sama, yaitu yang secara luar itu terlihat hampir sama, yaitu satu brahmachari, yang kedua adalah seseorang yang impoten. Ya, sama-sama keduanya secara luar sama, tetapi brahmachari itu adalah seseorang yang tidak tergoda walaupun ada situasi-situasi yang begitu mengganggu indera-inderanya. Dia mampu mengendalikan semua itu. Tidak berusaha, tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Itulah brahmachari. In this connection, Prabhupada told one story. Dalam hubungan mengenai hal ini, Srila Prabhupada memberikan satu kisah. World famous writer of drama, Kalidas, composed a book. His name is called Kumar Sambhava. Jadi ada seorang pengarang buku yang sangat terkenal yang bernama Kalidas. Beliau mengarang sebuah buku yang bernama Kumara Samsara. There is saying that demigods are looking for a commander-in-chief. Pada saat itu para dewa sedang mencari calon untuk menjadi pemimpin tentara mereka atau pasukan mereka. Just suitable to lead them against the fight with the demons. Dan kandidat ini nanti akan ditugaskan untuk memimpin para dewa ketika melawan para raksasa. If you go to Haridwar, other side, not very far, there is a place called whatever his name, this place of Dakka Jagga. What is his name? You heard? Kankhal. Here, Daksha's many daughters married. The Dakka was doing some jagga, and all his daughters are coming with their husband, right? And youngest daughter, Durga, Uma, at that time her name was not Uma, maybe. So she asked her husband that my sisters are going. It is the nature of women. There's some big festival. They go and talk socialize. So Jadi kalau kita pergi ke Haridwar, di bagian sebelah seberang dari Haridwar itu ada sebuah tempat yang bernama Kanka. Di sana itu adalah tempat di mana pada saat Raja Daksa itu melakukan upacara yang sangat besar. Semua putri-putrinya yang sudah menikah datang untuk menghadiri yagya tersebut. Kemudian putrinya yang paling kecil, yaitu Sati itu juga mengundang suaminya, yaitu Dewa Siwa, mengatakan bahwa semua saudari-saudari saya akan menghadiri yagya yang dibuat oleh ayah saya. Saya juga ingin ikut untuk menghadiri yagya tersebut, karena insting atau keinginan dari seorang wanita itu adalah dia ingin selalu berkumpul bersama saudari-saudarinya dalam perayaan-perayaan besar. So, she seeing all these things, so she has the desire, I also go. So went to her husband, Ya, jadi Shiva, to tell. Ya, Sati mengetahui bahwa ayahnya ini akan mengadakan yagya yang besar yang dihadiri oleh saudara-saudarinya, karena itu dia juga berkeinginan untuk datang untuk menghadiri yagya tersebut. Kemudian dia menghampiri Dewa Siwa. So Shiva also is omniscient. He knows everything. Jadi seperti kita ketahui, Dewa Siwa itu mengetahui segalanya. Jadi dia tahu segalanya. Dewa Siwa itu mengetahui segalanya. She was saying, I won't go. Your father doesn't like me. Kemudian Dewa Siwa berkata pada istrinya bahwa saya tidak akan pergi karena saya tahu ayahmu tidak menyukai saya. The Daksha think he is my son-in-law. He should show me respect. But he is a great Lord Shiva. He is as good as almost like God. Karena pada saat itu Daksa mengharapkan Dewa Siwa itu menghormati dirinya, karena saya ini adalah mertuanya, jadi dia harus hormat. Tetapi
kita tahu sendiri bagaimana kedudukan Dewa Siwa. Dewa Siwa hampir sejajar dengan Tuhan, seperti itu. Beliau memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dan dia juga merupakan Waisnawa yang tertinggi. So husband wife sometimes to make some decision, always dispute. Kadang-kadang suami dan istri ketika akan membuat keputusan terjadi pertengkaran atau keributan. She got so agitated. As I said, if you don't go, I go on my own. Dan pada saat itu Sati This happened. menjadi marah dan mengatakan, ya kalau begitu, kalau Anda tidak pergi, saya akan pergi sendiri. She want to meet with her sisters and talk to me, socializing. Usually is the nature. Karena dia ingin bertemu dengan saudari-saudarinya, berbincang-bincang. Not sure to, it's only good for you to go. Tetapi Dewa Siwa tahu segalanya dan mengatakan bahwa jangan pergi, ini untuk kebaikan Anda. They were not invited also. His father-in-law. Karena pada saat itu Dewa Siwa tidak diundang oleh mertuanya untuk menghadiri yagya tersebut. Whatever may be his father, his mother said, "Oh, you know your father in nature. It's so good for you to come. I like you, come, I understand. But your father doesn't like you." Ketika Sati datang ke tempat Daksa untuk menghadiri yagya tersebut, ibunya menjadi khawatir. Kenapa kamu datang ke sini? Saya senang sebenarnya kamu datang ke sini, tapi kamu tahu ayahmu bagaimana. Saya khawatir akan terjadi sesuatu karena ayahmu tidak menginginkan kamu untuk datang ke sini. So she saw that among all demigods, they are doing offering jagga, but not her husband. Dan bagaimana Sati melihat semua para dewa hampir hadir dan melakukan yagya di sana, tetapi suaminya saja yang tidak ada di sana. To make it short, she first insulted. Dan bagaimana pada saat itu Sati menjadi terhina. Hey, my husband is such a great person. All this petty demigod, for them they are offering his name and not my husband. She got very angry. Dan bagaimana Sati berpikir bahwa suami saya adalah seorang Waisnawa yang paling agung, yang sangat agung, dan punya kedudukan yang tinggi, tetapi mengapa tidak diundang untuk hadir di yagya ini, sedangkan ini dewa-dewa kecil-kecil begini diundang untuk melakukan yagya seperti itu. So she in anger he said, I don't like to keep this body. My husband he was insulted, a woman shouldn't stay there. Should not hear anything and somebody criticizing husband. So she has got power. She said, I don't want to keep your body, my father you gave, I finish it. And she, the joke system, she burned her body down. Dan pada saat itu Sati menjadi marah luar biasa, dan bagaimana dia memutuskan untuk meninggalkan badannya karena dia tidak menerima penghinaan yang diberikan oleh kepada suaminya. Ya, sebagai sifat alami dari seorang istri yang setia, dia tidak bisa menerima penghinaan yang dilakukan oleh kepada suaminya ataupun mendengar penghinaan kepada suaminya. Karena itulah Sati pada saat itu memutuskan, saya tidak ingin menerima badan yang diberikan oleh ayah saya ini. Karena itu saya akan menghabisi badan ini. Kemudian dengan kekuatan yoganya, Sati membakar dirinya. Saying this, when she was going alone, she was a companion, good breath, all going powerful. So they vandalized whole Jogga place. It is famous, this story. Dan ketika Sati datang ke sana itu sebenarnya dia tidak datang sendiri, tetapi dia ditemani oleh begitu banyak para buta, pita, raksasa seperti itu. Dan ketika mengetahui Sati melakukan hal seperti itu, mereka memporak-porandakan yagya tersebut. This is side issue, I don't want to go detail. So many things can be said. They pull the beard of the sadhu, the Bregu, all this. Great fights. Dan terjadi pertempuran yang hebat di sana antara pengikut Daksa dengan para buta pita raksasa ini. Dan bagaimana para raksasa ini melakukan hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Mereka menarik jenggot para resi di sana, kemudian menghancurkan yagya. Begitu banyak hal yang dilakukan oleh para raksasa ini. Anyway, then she is born as the daughter of Himalaya. Dan bagaimana kemudian Sati di kehidupan setelah itu lahir menjadi putri dari Gunung Himalaya.
Her name was Himalaya's daughter, the Himavati. Karena merupakan putri dari Himalaya, dia bernama Himawati. Maybe she has got other name also, Uma is there. When she was grown, almost like 16, 15 something. She was exquisitely, uncommonly beautiful. Dan akhirnya Uma tumbuh menjadi gadis sekitar berumur 16-17 tahun dan menjadi seorang gadis yang begitu cantik. The demigods one day approached her. Dan para dewa suatu ketika mendekati Parwati atau Uma ini. He said, what do you want from me? He said, we want you marry Kailash, great Yogeshwar, she was there, you marry him. What I have to do? You just go and worship him, please him, and I want to become your wife. Sebenarnya para dewa datang ke sana untuk meminta untuk meminta Uma ini agar bisa menikah dengan Dewa Siwa. Pada saat itu Sati bertanya kepada para dewa ini, apa yang kalian inginkan dari saya? Kemudian mereka mengatakan bahwa saya ingin Anda menikahi Yogeswara yang ada di Kailas. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi istri dari Dewa Siwa? Pujalah dia dan puaskan dia, dan dengan cara seperti itu Anda akan dinikahi oleh Dewa Siwa. So he said, why? He said, you will have a son, very beautiful, very hero, great hero Kartika, who can lead us fighting, and commander-in-chief will make him to fight against the demigod, to the demons. Kemudian Sati menjadi keheranan, mengapa Anda ingin saya menikahi Dewa Siwa? Kemudian para dewa mengatakan bahwa karena ketika kalian menikah, kalian akan mempunyai seorang putra yang begitu perkasa, yang ahli dalam peperangan dan menjadi pemimpin tentara para dewa yang bernama Kartikeya. So she took parapanda, flower, this, that, and all. Dan bagaimana kemudian Uma ini mengambil perlengkapan untuk pemujaan seperti bunga, dupa seperti itu, dan melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa. So Lord Shiva is there in Kailas, always in Himalaya. Dan bagaimana pada saat itu Dewa Siwa ada di Kailas yang merupakan tempat kekal dari Dewa Siwa. That Lord Shiva is meditating completely on Sankarsana. Dan bagaimana pada saat itu Dewa Siwa sedang sepenuhnya bermeditasi kepada kaki Padma Sankarsana. Sometimes their yogi knows I am not this body, so they don't care for the body, dressing, covering. Kadang-kadang yogi yang tinggi, yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu mengetahui bahwa saya tidak ada hubungannya dengan penutup badan ini. Mereka tidak memperdulikan badan mereka. One who is not wearing anything to cover his body, nothing, no part, is called his covering his dotsa a different direction. That's called Digambar. Jadi bahkan ada yang tidak menutupi badan mereka sama sekali dengan pakaian, ataupun menutupi pakaian mereka dengan cara yang terbalik seperti itu. Karena itulah dikenal dengan nama Digambar. The Lord Shiva is in deep meditation, and Uma going there, maybe 15 to 17 years girl, and exquisitely beautiful. She is doing worshipping, and Shiva looks at the young man, very beautiful, because he practicing yoga, very natural power. She is worshipping, but she says he is completely absorbed in meditation. Pada saat itu Dewa Siwa melakukan meditasi, dan bagaimana Uma memuja Dewa Siwa. Pada saat itu usia dari Uma ini sekitar 15-17 tahun dan begitu sangat tampan. Walaupun sedang melakukan pemujaan pada saat itu, tetap karena kecantikan Dewi Uma ini juga didapatkan karena dia melakukan pertapaan atau yoga yang yogi. Dia adalah seorang yogi yang agung juga. Tetapi pada saat itu walaupun sedang dipuja oleh Dewi Uma, Dewa Siwa sedang kusyuk melakukan yoganya dan tidak mengetahui hal tersebut. There nobody is there. Only Uma is there and Lord Shiva. But he
He's going to my husband, let me see how strong he is spiritually. Ya, jadi pada saat itu tidak ada siapapun yang ada di tempat tersebut, hanya ada Dewi Uma dan Dewa Siwa. Dan kemudian Dewi Uma ini mempunyai pikiran bahwa nanti dia akan menjadi suami saya, karena itu saya akan mengujinya seberapa kuat dia. She sometimes taking flower to him. He say, his meditation doesn't break this down. Kadang-kadang Dewi Uma ini mengambil bunga dan melemparkannya kepada Dewa Siwa, tetapi Dewa Siwa tidak peduli dengan hal tersebut karena dia kusuk melakukan meditasi. And she then thinks she's going to my husband, let me see. He's touching his body. See how he get up. Ya, jadi kemudian karena tidak peduli dengan apa yang dilakukan Dewi Uma, dia mulai melakukan hal lebih jauh lagi dan berpikir nanti juga dia akan menjadi suami saya. Karena itu dia mulai menyentuh badan dari Dewa Siwa. She said nothing happened. She touched most sensitive organ, generating organ. Touch. Still he's not. Kemudian Advance. ketika disentuh, Dewa Siwa tidak merasakan apa-apa. Kemudian menjadi lebih penasaran lagi, akhirnya Dewa Uma menyentuh bagian organ intim dari Dewa Siwa. Tetap tidak merasakan apa-apa Dewa Siwa. Now we are living in Kali Yuga, and Brahman is there. He will take gulab jam, he takes time. Nobody there. You can see how advanced this is. In a provoking situation. This is called top zero. Jadi, tetapi sekarang kita ada pada zaman Kali Yuga. Hanya dengan ujian gulab jam saja. Ketika ada Brahman saya di sana makan gulab jam, kita lihat seberapa kuat dia akan bertahan. Ketika menghadapi situasi yang mengganggu seperti itu, seberapa dira dia, seberapa sabar atau seberapa kuat dia. So one should know where I am and act accordingly. Simply this is not everything. Karena itulah setiap orang harus mengetahui ada posisi di mana dia, karena itu harus bertingkah laku seperti posisinya tersebut atau level yang sama seperti yang dirasakan oleh dirinya. Karena penampilan dari luar itu bukan menunjukkan diri seseorang. It's a famous story. There are many others. This one Prabhupada said, topmost, Kalidas said, here is the example of a topmost hero, undisturbed. Dan ini adalah salah satu cerita dari Srila Prabhupada dan begitu banyak cerita yang lain, dan bagaimana Kalidas menulis di drama di kisahnya tersebut adalah dia merupakan seseorang yang paling dira yang tertinggi. So we read more? Maybe 5 minutes there. Or question answer. More. This way we can understand where we are, our status. Actually, it is not sannyasi. All devotee has to have control over their senses. Karena itulah kita harus mengetahui status kita, atau mengetahui cannot come kedudukan. to the transcendental platform. We have to control our senses. Setiap orang harus berusaha, walau bukan hanya sannyasi saja, tetapi setiap penyembah itu harus berusaha mengendalikan indria-indrianya. That is why one should be trained in a Gurukul from the age of 6 to age of 25 in Guru's ashram. Karena itulah setiap penyembah seharusnya dari kecil, umur 6 tahun sampai 25 tahun, harus dilatih di guru ashram sebagai gurukula, di gurukula. Learn to live very simple living, but very austere. Di sana seseorang harus dilatih dalam kehidupan yang begitu sederhana, tetapi penuh pertapaan. Like say 19 years or something like that, 20 years, then he can ask Guru, I think, shall I remain brahmachari in the Tagi, like sannyasi later on, or not, or brahmachari, or I get married.
Dan ketika dia mulai berumur 20 tahunan, dia bisa bertanya kepada gurunya, apakah saya harus tetap menjadi brahmacari, menjadi paratyagi seperti para sannyasi, tetap membujang selamanya seperti itu atau bagaimana? So one become a perfect Brahmin, the mode of Buddha, he can take sannyas, he won't fall down. Jika dia menjadi dalam tataran sifat kebaikan yang sempurna, memiliki sifat kebrahmanaan, dan ketika dia menjadi sannyasi, maka dia tidak akan pernah terjatuh. Then sannyasi can make advancement, he can become, following the footprints of the Goswami, he can become Paramahamsa, he is a pure devotee. Dan ketika menjadi sannyasi, dia maju lebih jauh lagi, kemudian dia bisa mengikuti jejak langkah dari para Goswami dan bisa menjadi Paramahamsa. A Grihastha can become a Paramahamsa also. Tetapi para Grihastha juga bisa menjadi Paramahamsa. Grihastha doesn't mean simply I am married, I am Grihastha, no. Grihastha bukan berarti saya menikah dan saya menjadi Grihastha, tidak seperti itu. One who is not the Brahminical qualification, but Jaisik Brahmin, he is Brahman group or Brahma Bandhu, like Brahman but not actually Brahman. Jika dia tidak memiliki kualifikasi kebrahmanaan tetapi berpakaian seperti layaknya Brahmana, dia disebut sebagai Brahmana group atau Brahmana Bandhu. One taking dress of a renounced person, very lusty to give palatable dishes as much possible. He is good also. Bagi seseorang yang berpakaian seperti layaknya orang yang melepaskan ikatan, tetapi tidak mampu mengendalikan indria-indrianya, begitu rakus terhadap makanan-makanan yang lezat, dia disebut sebagai godasa. That is why Chaitanya Mahaprabhu said, better where you are, you remain, try to become a pure devotee. Karena itulah setelah Prabhupada mengatakan, di mana posisi Anda sekarang tetap ada di sana, tetapi berusahalah menjadi penyembah murni. Better you remain a brahmachari with consulting with your guru whole life, that's safest, that can be fast progress towards back to God. Tetapi jika Anda seorang brahmacari dan tetap menjadi brahmacari setelah berkonsultasi dengan guru, jika ada yang seperti itu maka dia akan maju pesat dalam kerohanian, dalam kehidupan rohaninya. One who is not an ideal grihastha platform, he is grihomedi. Jika dia tidak ada dalam tataran grihastha yang ideal, maka dia sebut sebagai grihamedi. And one who pretend to be very advanced, liberated, but is not that symptom. He is sahaja, he takes in cheaply. Jika seseorang menampilkan dirinya menjadi penyembah yang maju tetapi tidak mempunyai kualifikasi atau ciri-ciri seperti itu, maka dia disebut sebagai sahajia. Can I ask question answer? Because Ya, karena waktu, kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi jika Prabu dan Mataji mempunyai pertanyaan atau komentar mengenai kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Guru Maharaj, bisa mengangkat tangannya. Silakan Prabu dan Mataji, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. One can be grihastha at the same time brahmachari. Seseorang bisa menjadi grihastha, tetapi pada saat yang sama bisa juga menjadi brahmachari. Strictly follow. Dengan cara mengikuti secara tegas. Here, Gojendra. Without controlling the senses, no one can enter into divine platform or spiritual platform. Our condition is controlling senses is very difficult. But as a devotee, controlling senses, you have got a higher taste. By using senses in the service of Krishna, you can control. Artificially controlling is difficult, right? Next to impossibility sometimes. You do for some service, cannot. The best thing is to using senses for the pleasure of Krishna's sense. One should give up his enjoying mood, instead think, I am to be enjoyed by Krishna. He comes to the spiritual plane.
Tadi Prabu Brajenda bertanya bahwa tadi Guru Maharaj menyampaikan bahwa tanpa mengendalikan indria-indria sangat sulit sekali kita bisa sampai dalam tataran kerohanian. Seperti itu ya Prabu ya. Dan dijawab oleh Guru Maharaj ya lebih baik tidak mengendalikan indria-indria tetapi menggunakan indria-indria itu dalam tataran yang lebih tinggi untuk mendapatkan rasa yang lebih tinggi dengan cara melakukan pelayanan kepada Krishna. Jadi dengan cara seperti itu kita akan mampu mengendalikan indria-indria kita. Memang sangat sulit sekali untuk mengendalikan indria-indria kita, tetapi jika kita menggunakan indria-indria itu untuk pelayanan kepada Krishna, maka indria-indria itu akan bisa dikendalikan. Bhakti paresha anubhav, virakti. If you having a higher taste by doing properly devotional service pure, you have got a high taste. To you then all these things appear insignificant. And gradually you can, any person. Jika kita menggunakan indria-indria kita untuk melakukan pelayanan bakti, maka kita akan mampu mendapatkan rasa yang lebih tinggi. Dengan cara mendapatkan rasa yang lebih tinggi seperti itu, maka rasa-rasa yang lebih rendah itu akan bisa dihilangkan atau ditinggalkan. Make sense? Bagaimana Prabu? Bisa diterima jawaban Prabu? Yes. Silakan Prabu Sudarsan. Hare Krishna Guru Maharaj. Di dalam kita Saran Krishna kita ini, jadi tentu ada yang bertingkah seperti sahaja seperti itu. Jadi siapa yang berhak mengingatkan seperti itu agar kadang-kadang sahaja seperti itu mengganggu kehidupan bakti kita ya di antara Like Guru Maharaj mentioned, there's a Sahaja devotee, and when we see or when we experience there's a Sahaja devotee around us who has a task to remind him, who has a duty to remind him, because sometimes the Sahaja devotee like this disturbing our community or our. So one who is authority spiritual, he can say. Siapapun yang merupakan otoritas dalam kerohanian ini, dia bisa untuk mengingatkan penyembah seperti itu. Others, they are avoiding. Kalau tidak, kita harus menghindari penyembah-penyembah seperti itu. Because association means you become one of them. Bergaul artinya kita menjadi satu dengan mereka. Make sense? Hello? Bisa diterima? Because the moment you associate somebody, you become like them. Segera ketika kita bergaul dengan seseorang, maka kita menjadi seperti mereka. That's why we should always think how whom I see more advanced, not by dress, but actually that he should serve him, then by his mercy you get his quality. Karena itulah kita harus selalu melihat siapa yang lebih maju dari saya, bukan maju terlihat dari pakaian yang dipakaikan atau bagian penampilan luar dari mereka, tetapi yang memiliki kualitas yang memang maju dalam kehidupan rohaninya dan berusaha untuk melayani penyembah seperti itu. Dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan kualitas satu sifat-sifat yang sama seperti orang seperti kepribadian tersebut. If we become submissive, gentle, have faith in them and lot of shraddha, then you serve them merely by their blessing, they feel compassionate, you make it. Jika kita mempunyai keyakinan, kemudian kita patuh, tunduk kepada mereka, kemudian melakukan pelayanan remeh kepada mereka, dan atas karunia dari mereka, karena mereka merasa kasihan dan penuh kasih sayang kepada kita, maka kita bisa mendapatkan karunia atau blessing dari mereka. Read Narad Muni's life, Prabhupada's purport. Bacalah kehidupan dari Narada Muni, terutama penjelasan yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Not my own endeavor, my concocted method. Without being blessed by pure Vaishnava like Prabhupada. Karena atas usaha kita sendiri atau kegiatan kita sendiri sangat sulit untuk bisa maju dalam kehidupan rohani, kecuali kita diberikan karunia oleh seorang penyembah murni dari Tuhan. Still you can serve Prabhupada. Prabhupada's all this is instruction there, you practice. Tetap saja kita bisa
mendapatkan pergaulan dari Prabhupada, apapun yang ditulis oleh Srila Prabhupada di dalam penjelasan beliau, kita mengikuti perintah-perintah yang disampaikan oleh Srila Prabhupada di sana. Prabhupada had a sister. Many of our ladies used to go and assist with her. Jadi Prabhupada memiliki asisten atau Maisa. pelayan banyak sekali mataji-mataji yang Look like Prabhupada. Prabhupada memiliki sister, ya, memiliki saudari perempuan di mana kami itu sering mengunjungi saudari dari Srila Prabhupada dan hampir mirip seperti halnya Srila Prabhupada. That as you follow, many girls used to go and associate with her. Who will say, as you think I go back to Godhead, she will also go back to Godhead. So anybody, other ladies serving Pisima means how we call auntie, like Prabhupada is like a father, Guru, and she is her sister means she is like auntie. So the girls used to serve her, they can also make advance. Jadi banyak murid-murid dari Srila Prabhupada datang kepada Pisima. Pisima itu di nama lain dari bibi, karena Prabhupada dianggap sebagai ayah, jadi saudari perempuannya itu dianggap sebagai bibi. Banyak penyembah-penyembah wanita datang kepada Pisima dan mereka juga bisa maju dalam kerohanian, dan Prabhupada mengatakan, saya berpikir dia akan pulang ke dunia rohani, maka kalian juga bisa mendapatkan karunia dari Pisima ini dengan cara melayani mereka. Karena itu banyak murid-murid dari Srila Prabhupada datang ke Pisima untuk melayani beliau dan mendapatkan karunia dari beliau. She took initiation from Prabhupada's godmother. Ya, dan bagaimana Pisima ini mengambil inisiasi dari saudara seguru dari Srila Prabhupada. She used to often cook for Prabhupada. Dan bagaimana Pisima ini sering memasak untuk Srila Prabhupada. Ya, Prabhu. Ada lagi, Prabhu dan Mataji, pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan untuk kelas malam ini. No question, huh? Since time is over. Ya, jadi kita cukupkan karena waktu But untuk they Arabic. maybe they are not ready. Huh? What is ready? Okay. Fair enough. Let us complete. Hare Krishna. Jagannath Jatra ki.